Oke, jadi data udah di tangan, ada angka, grafik, persentase, tapi apa sih artinya? Sering banget cerita yang paling penting itu bukan di angkanya, tapi di orang-orang di baliknya. Hari ini kita bakal coba bedah bareng-bareng gimana caranya nemuin cerita itu. Coba bayangin deh, Anda lagi lihat laporan evaluasi. Kelihatannya bagus, 75% siswa lulus ujian. Keren kan? Tapi gimana nasib yang 25%? Angka itu kan nggak ngasih tahu kita kenapa mereka gagal. Nah, dari situlah pertanyaan yang sesungguhnya muncul. Dan untuk benar-benar bisa ngejawab kenapa tadi, kita harus sadar dulu kalau angka aja tuh ada batasnya. Angka nggak pernah bisa cerita semuanya sendirian. Nah, ini dia nih letak masalahnya. Data kuantitatif itu kayak foto, jepret, momennya beku. Kita dapat nilai ujian, tingkat kehadiran, tapi kita nggak dapat filmnya. Kita nggak lihat motivasinya, frustrasinya, atau momen aha yang bikin mereka sampai di situ. Jadi, kita cuma dapat apanya, tapi kenapanya ketinggalan. Jadi gimana dong caranya kita nyambungin antara apa dan kenapa? Gimana kita bisa nemuin ceritanya? Jawabannya ada di pendekatan yang beda, yaitu analisis kualitatif. Anggap aja analisis kualitatif itu bukan kayak ngerjain soal matematika, tapi lebih kayak jadi detektif atau jurnalis investigasi. Tujuannya bukan ngitung-ngitung jawaban, tapi ngebongkar cerita. Kita coba ngelihat dunia dari kacamata mereka. Apa yang mereka rasain, apa yang bikin mereka semangat, semua pengalaman yang mereka lalui. Dan data di sini bentuknya beda banget loh. Kita nggak lagi ngomongin spreadsheet, kita ngomonginnya transkrip wawancara yang isinya kutipan-kutipan keren, catatan observasi yang nangkep dinamika di kelas, sama jawaban survei yang jujur banget. Tiap potongan data itu kayak kepingan puzzle yang kalau disatuin bakal nampilin gambar yang jauh lebih utuh dan manusiawi. Oke, kedengarannya keren sih secara teori, tapi gimana caranya kita ngubah cerita dan observasi jadi wawasan yang bisa dijalanin? Ini bukan sulap ya, ini ada prosesnya. Yuk kita bedah. Semuanya itu dimulai dari ngumpulin data. Tapi kita nggak nyebar survei pilihan ganda. Kita ngobrol, kita wawancara mendalam, kita amati langsung interaksinya, atau kita bikin diskusi kelompok. Tujuannya adalah buat dapat pemahaman yang kaya dan apa adanya langsung dari sumbernya. Oke, setelah semua data wawancara dan catatan kekumpul, disinilah perang yang sesungguhnya dimulai. Ini proses nyari pola di tengah data yang kelihatannya acak. Pertama, ya dirapiin dulu semuanya. Terus dibaca berulang-ulang, dicari tema-tema atau ide-ide yang sering banget muncul. Nah, dari tema-tema itu kita mulai gali lebih dalam. Apa sih artinya semua ini? Ini benar-benar perjalanan dari sekedar kata-kata mentah jadi sebuah wawasan yang utuh. Nah, ini bagian serunya. Saatnya teori ketemu kenyataan. Coba kita terapin ini ke beberapa contoh beneran, biar kelihatan seberapa kuat dampaknya. Coba bayangin, Anda baru aja lihat nilai ujian yang jelek. Terus ada siswa yang bilang gini, metode mengajarnya terlalu cepat, jadi saya tertinggal. Nah, itu dia. Satu kalimat itu isinya lebih dalam daripada spreadsheet manapun. Itu data kualitatif yang murni banget. Cuma dari satu komentar itu aja, pintunya langsung kebuka lebar. Mungkin masalahnya bukan siswanya yang nggak mampu, tapi kurikulumnya yang nggak pas. Atau cara ngajar yang kecepatan. Atau jangan-jangan ada masalah lain di luar kelas. Jadi, bisa jadi bukan siswanya yang salah, tapi sistem di sekelilingnya yang perlu dibenahi. Atau coba lihat contoh ini. Anda observasi di kelas tentang motivasi, dan dapatlah grafik kayak gini. Ini ngasih tahu apa yang terjadi, distribusi minat siswa. Tapi terus mau diapain informasi ini? Apa yang sebenarnya perlu diubah? Angka-angka ini tuh bukan akhir dari analisis, tapi justru awal mulanya. Pertanyaan yang sebenarnya adalah, kenapa 30% siswa itu minatnya rendah? Apa materinya nggak relevan buat mereka? Apa suasana kelasnya ngebosenin? Atau ada faktor dari luar yang mempengaruhi? Kita nggak bisa benerin masalahnya kalau kita nggak ngerti akarnya. Nah, ini dia nih, inti dari semua ini, mengubah pemahaman yang mendalam jadi aksi yang benar-benar efektif. Dan disitulah letak kekuatannya. Pas Anda udah ngerti kenapanya di balik angka, Anda bisa bergerak dari cuma ngelaporin hasil, jadi benar-benar memperbaikinya. Anda bisa bikin solusi yang nyerang langsung ke akar masalahnya, bukan cuma gejalanya doang. Ya, kebayang sih ngubek-ngubek ratusan halaman transkrip itu bisa bikin pusing. Untungnya, sekarang ada alat yang emang dibikin khusus buat ini. Software kayak NVivo atau Atlas TI itu bisa bantu peneliti buat ngatur, ngasih kode, dan nemuin pola dari data yang bejibun. Prosesnya jadi jauh lebih rapi dan efisien. Jadi, sebagai penutup, coba deh renungin ini. Lihat lagi data yang Anda punya. Angka-angka itu. Kira-kira cerita apa? Cerita tentang tantangan, keberhasilan, pengalaman manusia yang nggak kelihatan dari angka-angka itu. Karena dengerin cerita itulah yang bisa mengubah segalanya.